Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata. Pada kali ini kita akan membahas mengenai putusan hakim. Setelah dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai pembuktian, ya. Jadi setelah pembuktian kan ada, ini sekedar mengulang kembali sedikit ya. Pembuktian yang dengan mengajukan alat bukti tulis maupun alat bukti saksi, kemudian pembuktian itu diberikan porsi yang sama kepada para pihak, kepada penggugat, kepada tergugat. Setelah pembuktian itu cukup dan para pihak tidak mengajukan alat bukti lagi, maka selanjutnya adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan. Jadi setelah pembuktian itu kesimpulan. Memang ini kesimpulan bukan sebagai hukum acara ya, bukan merupakan bagian hukum acara, tapi kesimpulan itu dalam praktiknya sering dilakukan. Ya, jadi hakim itu sebelum putusan ya diberikan, nah hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan. Karena tidak wajib ya, kalau misalkan tidak menyampaikan ya tidak apa-apa. Tapi biasanya kesimpulan disampaikan. Kalau dalam perkara-perkara yang first take, kesimpulannya itu biasanya lisan. Yang first take ya. Tapi kalau untuk perkara-perkara perdata biasa, bukan first take, biasanya tertulis. Jadi para pihak, penggugat tergugat itu meminta waktu kurang lebih selama 1 minggu untuk memberikan kesimpulan. Yang namanya kesimpulan ya tidak panjang-panjang ya. Paling hanya sekitar 2, 3, 4 halaman saja gitu. Ya. Kalau lisan karena biasanya tidak ada pihak lawan yang datang, maka kesimpulan cukup dengan tertulis. Isi kesimpulan itu intinya begini, intinya penggugat ya atau tergugat itu sudah menyampaikan gugatan atau jawaban bagi tergugat dan sudah mengajukan alat bukti yang ada, dan bagi penggugat sudah mampu membuktikan semua dalil gugatannya. Oleh karena itu mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan gugatan dari penggugat. Intinya begitu. Nah, tergugat ya kurang lebih seperti itu ya, versi dari tergugat gitu. Misalkan dia menganggap penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya gitu, atau alat buktinya tidak relevan dengan gugatannya dan lain-lain ya. Nah itu sekali lagi kesimpulan bukan merupakan bagian dari hukum acara, tapi kesimpulan ini dalam prakteknya dilakukan. Bahkan saya bisa katakan pasti dilakukan. Ya, pasti dilakukan. Terutama kalau oleh pihak berperkara itu yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Itu. Ya. Nah, setelah kesimpulan baru hakim itu akan meminta waktu kepada para pihak untuk bermusyawarah. Bermusyawarah menentukan putusan ya.
rata-rata kalau minta waktu untuk membuat putusan itu lebih banyak 2 minggu. Biasanya hakim itu ya seminggu ada, tapi lebih banyak 2 minggu. Jadi biasanya setelah kesimpulan itu ditunda selama 2 minggu untuk majelis hakim itu bermusyawarah ya, dalam menentukan putusan hakim itu seperti apa. Nah, ini apa sih putusan hakim itu ya? Putusan hakim adalah ini merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika, serta moral dari hakim yang bersangkutan. Ya, jadi putusan hakim itu adalah mahkota dari perkara itu. Di situ bisa kita melihat ada aspek keadilan, tentang kebenaran, penguasaan hukum, ya, fakta, etika, serta moral dari hakim yang bersangkutan itu bisa dilihat dari putusan itu, ya. Jadi maka penting sebenarnya kalau ada semacam analisis putusan hakim itu penting ya dan bagus. Mahasiswa-mahasiswa yang menulis skripsi itu juga banyak yang mengkaji putusan, tapi jarang yang mereka menganalisis yang komprehensif gitu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kalau besok misalkan Anda ada yang berminat skripsinya itu menganalisis putusan hakim, jangan hanya sekedar memindahkan isi putusan itu kepada skripsi gitu. Misalkan bagaimana pertimbangan hakim seperti ini, ditulis apa adanya. Bagaimana hakim dalam memutus seperti ini tanpa ada analisis gitu. Itu banyak yang begitu. Jadi judulnya analisis, tapi isinya tidak analisis. Hanya sekedar memindahkan isi putusan kepada skripsi. Kalau analisis itu dari berbagai aspek, misalnya ada dari aspek formil gitu. Oh, ada yang tidak pas di sini. Aspek material, ada yang tidak pas di sini. Ada aspek hukum acara, tidak pas di sini. Nanti ada dari aspek filosofisnya, aspek yuridisnya, dari aspek sosiologisnya gitu. Bahkan mungkin dari rechtfindingnya atau penuan hukum. Jadi banyak yang bisa dikaji sebetulnya. Dan analisis itu tidak harus sependapat dengan putusan hakim. Analisis itu Anda boleh tidak sependapat. Tapi yang penting adalah harus menyertakan legal reasoningnya, alasan hukumnya itu apa. Ya kalaupun Anda sepakat dengan putusan hakim, ya ada hal-hal yang mungkin kurang sempurna sehingga Anda mempunyai pendapat masukan gitu. Walaupun sebetulnya kalau analisis itu memang tidak mempengaruhi putusan hakim ya. Jadi putusan hakim itu harus selalu dianggap benar ya. Sehingga yang bisa membatalkan hanyalah hakim yang ada di tingkat di atasnya gitu. Ya. Para pihak itu kalau tidak puas ya dia bisa melakukan upaya hukum gitu. Nah, besok yang akan datang kita akan membahas tentang upaya hukum. Nah, sekarang kita ke ini dulu ya. Yang kedua merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara, dan putusan hakim itu disebut vonis, yang menurut kesimpulan-kesimpulan akhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya. Ya. Jadi ada ini adalah tanda bahwa perkara itu sudah berakhir adalah dengan hakim itu memberikan suatu putusan. Ya. Putusan yang didapatkan dari
duduk perkara dari para pihak, ya, kemudian dalam jawab jinawab sampai dengan kesimpulan-kesimpulan akhir itu. Baru kemudian hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Jadi bagus tidaknya putusan hakim itu, kualitasnya itu tergantung dari pertimbangan yang diberikan. Semakin dalam pertimbangan itu, semakin dalam analisis itu, maka putusan itu akan semakin bagus. Ya, tidak hanya sekedar mengutip pasal itu, tapi kalau ada aspek-aspek yang lainnya, ya lebih bagus. Misalkan dari aspek misalkan filosofis, ya kalau di pengadilan agama ada aspek ini ya, dari mengutip dari ayat Al-Quran misalnya. Tapi kalau misalkan di pengadilan negeri pun juga seperti itu juga tidak apa-apa, tapi jarang, bahkan tidak pernah, karena yang di pengadilan negeri kan banyak tidak terkhusus pada satu agama tertentu ya, sehingga nanti dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak pas gitu. Tapi kalau di pengadilan agama bisa mengutip dari Al-Quran, dari hadis gitu. Ya. Kalau di pengadilan negeri memang tidak pernah. Putusan hakim, pernyataan yang oleh hakim ya sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Ya samalah dengan sebelumnya. Ini menurut Sutikno Mertokusumo. Kemudian putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, ya, untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Ya, bagaimana pemeriksaannya? Ya, maksudnya kalau tertutup, ya, tetap putusan hakim itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ya. Ini dalam merupakan salah satu sifat ya, sifat. Jadi pengertian ini juga bisa terkait dengan sifat. Jadi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya putusan akhir atau end voice atau final judgment itu dapat berupa, pertama adalah putusan deklarator atau deklarator vonis, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum, ya. Menerangkan tentang adanya satu keadaan hukum. Nah, apa contohnya? Misalnya deklarator vonis itu adalah dalam perkara permohonan anak misalnya, permohonan anak. Ya, jadi anak yang mungkin akan diasuh ya, diasuh atau berkaitan dengan peningkatan status anak gitu. Ya. Awalnya ada permohonan atau gugatan tentang ini siapa yang berhak untuk status anak ini, apakah anak sah atau anak tidak sah gitu. Ya. Nah, kemudian ada upaya yang dilakukan dan hakim itu atau pengadilan itu memberikan atau menetapkan ya. Ini biasanya permohonan tentang adanya anak sah. Ya. Jadi semula ya anak itu tidak jelas statusnya, kemudian dia menjadi anak sah. Ya, dulu di hukum perdata sudah pernah saya sampaikan ya, ada tingkatan ataupun macam-macam dari anak ya. Kemudian
tentang kelahiran seseorang, menetapkan tentang kelahiran seseorang. Jadi kalau dulu itu kan ada orang tua itu terlambat mengurus akte kelahiran anak. Nah, kemudian ada permohonan untuk adanya penetapan tentang kelahiran seseorang. Dulu kan Distrik Capil nggak mau menerima permohonan akte kelahiran ya kalau tidak ada penetapan dari pengadilan dulu. Tapi sekarang kan sudah bukan wewenang dari pengadilan lagi karena terlalu banyak itu, jadi memberi beban yang lebih kepada pengadilan negeri ya. Kemudian ada penetapan ahli waris itu. Jadi kalau sebelumnya ada orang yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris, kemudian dia menggugat ya, atau ada permohonan penetapan dari ahli waris yang itu melalui penetapan pengadilan ya dengan permohonan. Nah, sebelumnya ya belum ada penetapan ahli waris, lalu dia atau mereka para ahli waris itu ditetapkan sebagai ahli waris ya. Itu contohnya beberapa hal ya. Jadi menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum ya. Keadaan hukum tadi pertama jadi anak sah itu. Keadaan hukum tentang adanya penetapan kelahiran anak, atau penetapan hukum terkait dengan adanya ahli waris gitu. Yang kedua itu ada putusan konstitutif ya, atau constitutive judgment ya. Yaitu putusan hakim dengan mana sesuatu keadaan hukum itu dihapuskan atau ditetapkan suatu keadaan hukum yang baru ya. Jadi adanya sesuatu keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan keadaan hukum baru. Misalnya dalam di pengadilan niaga gitu ya, ada orang atau perusahaan yang dimohonkan pilot gitu. Jadi awalnya statusnya itu status yang dia cakap hukum ya, tapi ketika dijatuhi pilot ya maka keadaan dia itu menjadi tidak cakap lagi, jadi tidak mampu lagi. Itulah yang kemudian dikatakan sebagai dihapuskan atau ditetapkan satu keadaan hukum baru, jadi dia pilot. Contoh lain lagi, putusan tentang pembatalan perjanjian misalnya ya. Jadi kan kita juga pernah belajar apa hal-hal yang menyebabkan perjanjian itu batal misalnya ya. Jadi kan perjanjian itu bisa batal demi hukum, bisa dapat dibatalkan ya, tergantung dari aspek mana yang diajukan. Nah, ketika dikabulkan oleh hakim ya, maka perjanjian itu menjadi batal. Gitu. Jadi konsepnya kan ada dapat dibatalkan, ada batal demi hukum. Nah kalau dalam hal ini yang diputus oleh hakim itu adalah yang dapat dibatalkan. Karena batal demi hukum kan otomatis batal, tanpa ada upaya hukum otomatis itu batal perjanjiannya. Contoh lain lagi terkait dengan putusan perceraian ya. Jadi dalam keadaan hukum suami istri misalnya terikat dalam suatu perkawinan. Tuh. Nah kemudian karena ada sesuatu hal permasalahan ya dalam perkawinan itu, salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian. Nah kemudian dikabulkan oleh hakim, maka perkawinannya menjadi putus, gitu ya. Jadi menyatakan perkawinan antara penggugat tergugat itu putus karena
perceraian. Nah, itu yang putusan yang konstitutif atau constitutive judgment. Kemudian ada putusan condemnatur atau condemnator vonis, ya. Yaitu putusan hakim dengan sifat berisi penghukuman salah satu pihak untuk memenuhi prestasi. Ini gampang, ya. Jadi ya misalnya putusan hakim yang berisi penghukuman untuk memenuhi prestasi adalah tergugat misalnya ya, dihukum, ya, dihukum untuk membayar kewajiban dan misalnya kewajiban dan bunga dan denda dan lain-lain kepada penggugat. Ya, intinya ada penghukuman, ya, untuk, atau misalkan dia menggelapkan barang, ya, bukan penggelapan, ya, ini masuk pidana. Artinya dia ya digugat untuk mengembalikan barangnya gitu. Ya mungkin kalau dalam hukum pidana ini masuk penggelapan, tapi misalkan digugat dalam hal diminta untuk mengembalikan barang, ya, karena itu bukan karena itu adalah barang pinjaman. Karena dalam perjanjian perdata kan ada yang namanya perjanjian peminjam, ya. Kewajiban peminjam itu adalah mengembalikan barang, kok belum dikembalikan. Seandainya ada gugatan, maka dihukum untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya. Itu. Ya. Kemudian ada putusan first take, ya, first take atau first take vonis. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat atau semua tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ya. Jadi sekali lagi, first take itu adalah sama sekali tidak pernah hadir di persidangan, ya. Jadi dari awal penyampaian relas, ya, relas yang pertama, yang kedua, untuk yang ketiga tidak pernah hadir, maka diteruskan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat, gitu. Sampai putusan jika tidak hadir, maka putusan itulah yang disebut dengan putusan first take. Ya. Dan yang kelima, ya, putusan kontradiktor atau kontradiktor vonis. Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan, walau dia tidak pernah memberikan perlawanan sekalipun. Ini termasuk dari yang dia pernah datang di awal sekali saja, setelah itu nggak pernah datang lagi, itu sampai putusan. Itu termasuk dari putusan kontradiktor, ya. Kalau dia datang, biasanya dia akan, ya, setidaknya menanggapi pegugatan atau menjawab dalam jinawab, gitu, ya. Tapi kalau dia tidak menanggapi atau memberikan perlawanan, biasanya hanya dia datang di awal, mungkin ya sekedar memenuhi panggilan dari pengadilan, habis itu menyerahkan semuanya kepada majelis, gitu. Nanti dia tidak ya ikut aja putusan dari pengadilan. Tapi biasanya ini perkara-perkara seperti ini biasanya perkara-perkara yang terkait dengan perceraian biasanya. Nah, saya datang dengan harapan supaya lebih mudah, lebih cepat, karena memang para pihak sudah tidak mampu lagi meneruskan rumah tangganya, sehingga apapun nanti yang diputuskan, asalkan itu putus perkawinannya, para pihak semuanya menerima, gitu. Tapi jangan dianggap namanya perceraian itu sepakat, gitu, ya. Karena ini bagaimanapun tetap ada sengketa, ya. Sengketa, meskipun memang
para pihak itu tidak menghendaki perkawinan diteruskan, tapi bukan, jangan dianggap ada semacam sepakat untuk cerai, tidak. Karena bagaimanapun perceraian itu memang harus dibuktikan, ya. Jadi perkara yang mudah dipersulit itulah perceraian, ya. Jadi tidak mungkin ada ya meskipun ada misalnya orang begini ya, ini Pak, saya sudah membuat kesepakatan untuk cerai, itu tidak akan dipertimbangkan. Sepakat tetapi tidak ada alasan yang diberikan atau disampaikan, gitu. Karena yang namanya perceraian itu harus memuat alasan-alasan. Alasannya apa? Yang diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 74, Jungto PP atau pemerintah nomor 19 tahun 75, gitu. Itu alasannya di situ, pasal 19. Ya. Jadi alasan cerai sepakat itu tidak perlu, karena tidak diatur oleh undang-undang di situ. Alasan cerai ya ada hal-hal yang 6 hal itu ya yang diatur. Kemudian batasan putusan hakim yang pertama, putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum. Yang kedua, putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya. Ya ini anggapannya adalah, kita anggap aja perkara perdata biasa. Biasa itu ya dari awal, dari penyampaian gugatan, mediasi, jawaban, jawab jawab, pembuktian, ya, kesimpulan sampai putusan, gitu. Itu yang biasa. Tapi kalau yang first take kan biasanya tidak pakai jawab jawab ya. Biasanya gugatan karena tidak hadir, kemudian langsung ke pembuktian. Setelah baca gugatan, kemudian diberikan waktu oleh majelis hakim itu untuk menyampaikan atau menyiapkan alat bukti tulis dan saksi. Biasanya ditunda selama 1 minggu, ya. Itu jadi lebih singkat memang yang first take itu. Kemudian yang ketiga, putusan dibuat dalam bentuk tertulis, ya, dalam bentuk tertulis. Yang keempat, putusan bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, ya. Kemudian sistematika dan isi putusan, sistematika, ya. Yang pertama, sistematika adalah putusan itu harus ada kepala putusan. Kepala putusan itu yang kalau orang bilang itu irah-irah ya, irah-irah putusan. Itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu kepala putusan. Ya, sering disebut dengan irah-irah. Ya, kepala putusan. Kemudian nomor register perkara. Jadi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, putusan perkara nomor, gitu. Kemudian nama pengadilan yang memutus perkara, ya. Kemudian identitas para pihak yang berperkara. Jadi satu di awal itu, di halaman pertama itu, ya, dalam perkara perdata nomor sekian memeriksa perkara antara penggugat namanya siapa, itu identitasnya, nama, alamat dan seterusnya itu, dan tergugat siapa namanya, gitu. Itu pasti di awal tuh ada itu seperti itu. Setelah penyebutan para pihak, baru kemudian tentang duduknya perkara. Duduknya perkara ini dituliskan ini biasanya saya bisa katakan copy paste. Jadi putusan itu copy paste dari isi gugatan itu. Ya karena apa? Karena memang dasar putusan itu adalah gugatan para pihak ya, gugatan menggugat, maka yang disampaikan adalah apa yang dituliskan atau disampaikan oleh penggugat. Makanya kalau kemudian ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan pihak, kesalahan dalam aspek-aspek formalnya, sangat wajar kalau hakim itu meminta supaya gugatan diperbaiki, karena kalau nggak diperbaiki ya salah itu nanti ya akan salah semuanya, gitu.
Tidak mungkin hakim itu, "Oh, ini salah tapi dibetulkan sendiri," tidak mungkin. Pasti dia akan meminta para pihak itu, penggugat terutama, untuk bisa membetulkan kalau itu ada ralat ya, saran untuk dibetulkan. Kemudian tentang hukumnya, tentang hukumnya ya kaitannya dengan kualifikasi perbuatan, kaitannya dengan dasar hukum gitu ya. Tuh. Kemudian ya hal-hal yang sifatnya itu bisa menjelaskan ya, memberikan alasan gitu. Ya tentang hukumnya bisa dari ya fakta hukum, bisa jadi dasar hukum ya, bisa kemudian dari alat bukti yang diajukan dan seterusnya ya, tentang hukumnya. Nah kemudian hakim memberikan pertimbangan ya, pertimbangan fakta, pertimbangan yuridis dan lain-lain. Di dalam pertimbangan itu harus disampaikan sedemikian rupa ya. Sekali lagi, pertimbangan hakim itu sangat penting ya untuk menilai apakah putusan hakim itu berbobot apa tidak. Itu dilihat dari pertimbangan hukumnya. Kemudian amar putusan atau diktum putusan. Jadi amar atau nanti yang itu loh memutus ya, atau memutuskan perkara. Berdasarkan hal sebenarnya maka majelis hakim memutus dengan putusan sebagai berikut gitu ya. 1, misalkan menerima gugatan penggugat seluruhnya, itu diktum putusan. Menyatakan perjanjian ini sah, menghukum, itu diktum putusan. Kemudian tanggal musyawarah diputuskan perkara tersebut dan penyataan bahwa putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tanggal musyawarah pasti ada di situ. Ya, tanggal musyawarah itu yang dicantumkan di akhir itu misalnya. Dimusyawarahkan oleh hakim majelis pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu pasti ada. Dan dihadiri oleh keterangan nomor 9 ya. Keterangan tentang hadir tidaknya pihak-pihak yang pada saat putusan dijatuhkan. Jadi dihadiri oleh penggugat atau tergugat atau kuasanya gitu. Misalkan nggak hadir ya dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat gitu. Ya. Itu disebutkan di situ. Kemudian yang terakhir, nama, tanda tangan majelis hakim, panitera pengganti yang bersidang, materai, perincian biaya perkara, dan catatan panitera pengganti. Ya, jadi di akhir itu ada nama-nama majelisnya, tanda tangan, biasanya TTD gitu. Ya. Dan rincian biaya perkara, ya biaya perkara untuk apa saja dan seterusnya di situ. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi putusan hakim ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.